Aksi debt collector menagih tunggakan kredit telah berulang kali menimbulkan masalah. Terakhir kasus di Kalibata, Jakarta Selatan, 2 debt collector tewas dikeroyok 6 polisi. Lalu bagaimana mencegah kasus seperti ini terulang? Perlukah ketentuan tentang pelibatan pihak ketiga dalam menagih hutang dievaluasi? Kita ulas bersama Ketua Dewan Komisioner OJK atau Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 Wimbo Santoso yang bergabung melalui sambungan virtual, dan di studio ada anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo dan pengurus harian di LKI Niti Emliana. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam Pak Wimbo. Selamat malam Pak. Baik, saya ke Pak Wimbo dulu deh. Ini kan terjadi berkali-kali ya sebenarnya. Penagihan utang yang berujung pada kekerasan terjadi. Nah, pada era Anda pada saat itu di OJK, apa yang bisa diperhatikan dan dititik beratkan ketika kasus seperti ini terus berulang, Pak Wimbo? Ya, terima kasih atas undangannya. Tentang debt collector ini sudah diatur secara jelas bagaimana hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bahkan POJK terakhir nomor 22 tahun 2023 sangat jelas ya, dalam melakukan penagihan itu ya dilakukan oleh badan hukum yang bersertifikasi ya. Jadi tidak boleh liar, itu harus mengatasnamakan badan hukum yang jelas dan bersertifikasi. Juga tidak menggunakan kekerasan, tidak boleh mengancam, atau tidak boleh melakukan tindakan yang mempermalukan. Itu sangat jelas diatur. Bahkan menagih itu harus pada hari kerja, pukul 8 sampai jam 20 ya. Waktu setempat, artinya di mana daerah itu berada. Dan juga tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Ya. Dan tidak boleh secara terus-menerus mengganggu. Jadi sangat clear POJK-nya itu mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau itu dilanggar, tentunya ada hukuman-hukuman yang bisa dikenakan. Ya. Baik kepada yang bersangkutan, penagihnya, ya bisa juga berimbas kepada lembaga yang mewakili penagih itu. Ya, itu harus ikut bertanggung jawab. Di samping itu banyak lagi etika-etika yang tetap harus diperhatikan. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia juga mengatur hal yang sama mengenai hal itu. Jadi ini tinggal kalau melanggar hukum ya tentunya harus ditindak. Mungkin demikian. Ya, kalau melanggar hukum harus ditindak. Tapi permasalahannya Pak Wimbo, dari periode Anda mungkin hingga saat ini kan terus berulang ya. Seolah mereka dalam tanda kutip tidak tunduk terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh OJK. Apa yang kira-kira yang saya tanyakan tadi, apa yang kira-kira salah dengan kejadian-kejadian yang dihadapi oleh publik yang harus dihadapkan pada penagih utang? Law enforcement yang harus lebih tegas dan konsisten, itu yang harus dilakukan. Karena kalau itu dilarang, itu juga tidak menjamin bahwa itu tidak akan dilakukan. Diatur aja bisa dilanggar, dilarang bisa juga dilanggar. Artinya itu law enforcement yang menjadi kunci, yang dilakukan secara tegas dan konsisten. Itu aja. Baik. Saya ke DPR kalau begitu. Pak, kalau dari DPR, dari fungsi pengawasan, ini sebenarnya ada desakan publik karena memang sudah terlalu sering meminta agar POJK ini dihapus, terutamanya ketentuan soal mengizinkan pelibatan pihak ketiga dalam penagihan utang. Tapi kan ini tidak mungkin karena ada memang mekanisme yang mengatur pelibatan pihak ketiga untuk menghindari kredit macet dalam suatu peminjaman uang ataupun dalam segala hal kredit begitu. Pandangan Anda bagaimana? Jadi gini, moderatnya? Ya, jadi gini Mas, kalau kita bicara soal kredit ya, kendaraan roda 2, saya pertama bicara data dulu. Ya, periode 2025 ini kredit motor itu jumlahnya hampir 5 juta, 4,7 juta. Ya. Nah, artinya apa? Potensi terjadi
gagal bayar, kredit macet dan seterusnya, ini kan juga besar. Betul. Dan ini juga terkait dengan regulasi. Ya, ketika orang dengan sangat mudah mendapatkan motor dengan DP yang sangat rendah. Bahkan tidak ada DP kan? Bahkan tidak ada DP. Nah, 0%. jadi gitu kita kan? harus tarik dulu akar masalahnya di mana. Karena jangan sampai kemudian kita ingin menyelesaikan masalah, tapi akar masalahnya tidak kita selesaikan. Satu. Yang kedua, ini kan semua diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Di situ jelas punya hak eksekutor gitu ya, dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah memang di ketentuan undang-undang itu ya, di pasal 29 tentang eksekusi itu tidak jelas bagaimana ketika terjadi kredit macet, mekanisme segala macamnya itu. Nah, di sisi itulah mungkin OJK memberikan sebuah regulasi bagaimana ketika jaminan fidusia ini mengalami kemacetan. Nah, sangat normatif memang gitu ya. Padahal di dalam jaminan fidusia ini kontraktualnya ini kan pendekatannya sangat perdata. Ya kan? Ya. Sangat perdata. Tapi kemudian pada prakteknya ini berimbas kepada tindakan pidana. Nah, maka saya melihat ini ada undang-undang kita sudah cukup lama, jaminan fidusia ini dari tahun 99. Udah 26 tahun lebih kita dengan itu. Nah, saya berpikir bahwa ini kekosongan ini harus diisi. Harus diisi. Kita berpikir ulang bagaimana terhadap jaminan fidusia melalui kontraktual perdata ini betul-betul ada satu lembaga gitu ya, atau instansi yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tanpa harus kemudian dengan pendekatan pihak ketiga yang selama ini kita kenal kemudian berekses kepada kekerasan, intimidasi dan seterusnya. Nah, ini yang ingin kita hindari sebenarnya. Ini kan sebenarnya masalahnya berarti dalam tanda kutip verifikator nakal ya. Kalau memverifikasi orang yang ingin mengajukan kredit motor segala macam, ini terlalu mudah untuk di sangat mudah di approve gitu. Iya, betul. Banyak verifikator nakal. Saya akan bertanya dari kacamata konsumen, proyeksi perspektifnya konsumen. Kalau memang ada tadi kontraktual jaminan fidusia ya, yang perlu ada kekosongan di situ. Anda memandang apa yang harus ditekankan juga kepada konsumen agar memang mereka juga tertib ya, membayar utang mereka ketika kadang-kadang gini kan, penagih utang menagih utang, kadang-kadang yang lebih galak yang ditagih utangnya gitu loh kadang-kadang. Nah, ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Bagaimana, Mbak? Iya, kita lihat juga memang ada hak dan kewajiban di masing-masing peran itu, konsumennya maupun leasingnya dan juga pihak ketiga, ada peran masing-masing. Kita lihat dari hak dan kewajiban konsumen. Konsumen itu berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk. Tapi di sisi lain, konsumen juga punya kewajiban. Kewajiban untuk membayar. Sekiranya memang itu adalah salah satu prinsip itikat baik dalam bertransaksi. Itikat baik itu bukan hanya dalam sisi konsumen, tapi dalam sisi perusahaan leasingnya itu ataupun pihak ketiga. Itu juga harus saling beritikat baik dalam berbisnis lah. Beritikat baik itu memang konsepnya itu luas ya. Ya, itu luas memang. Itu luas. Nah, prinsipnya ketika memang ada suatu kejadian atau fenomena yang gagal bayar dilakukan oleh konsumen, di awal itu seharusnya ada yang namanya perjanjian. Ketika memang konsumen itu tidak mampu untuk membayar, itu harus ada yang namanya tindakan ataupun persetujuan yang sekiranya sesuai perjanjian antara konsumen dan pihak leasing tersebut. Jika memang tidak mampu untuk membayar, maka bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang one prestasi. Karena itu adalah suatu kewajiban konsumen. Jadi kalaupun suatu fenomena ini terjadi, saya kira juga saya tidak membenarkan konsumennya. Karena di sisi lain konsumen itu juga berkewajiban untuk membayar. Dan di sisi lain secara prosedur, nah pihak leasing ini juga ada sedikit permasalahan terkait dengan bagaimana tata cara untuk melakukan penarikan. Karena memang di Undang-Undang Fidusia ya Pak, nah itu YLKI pernah menjadi saksi ahli di tahun 2019 itu disahkan untuk di MK, khususnya di pasal 15 bahwa memang ketika memang terjadi ada macet, penarikan itu memang harus ada syarat-syarat tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wimbo tadi ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya, gitu. Dan itu harus sesuai dengan persetujuan konsumen, tidak boleh di jalan raya dan juga itu harus ada putusan dari pengadilan. Gitu.
Kalaupun itu tidak ada, maka itu dan itu terjadi di jalan raya, itu bisa dikatakan sebagai pasal untuk perampasan. Perampasan, ya. Nah ini yang berarti saya nanti ke Pak Wimbo untuk menanyakan. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Niti lalu juga Pak Yanwar, ada kekosongan, tapi kekosongannya di manakah? Jadi yang harus dikoreksi aturan penagihan utangnya ataukah jaminan fidusiannya? Kita akan tanyakan hal itu kepada Pak Wimbo nanti dari mantan komisioner OJK setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat tadi. Masih memperbincangkan bagaimana menata kembali proses ataupun mekanisme penagihan utang agar tidak terjadi kembali insiden penagihan utang dengan cara kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi. Saya tadi bertanya ke Pak Wimbo. Pak Wimbo, kalau memang pembicaraan malam hari ini sudah mengerucut, sepertinya yang perlu dikoreksi bukan aturan penagihannya, tetapi tadi ada menurut Pak Yanwar tadi ada undang-undang jaminan fidusia di pasal 15 yang menentukan bahwa si penagih utang tanpa ada putusan pengadilan bisa melakukan eksekusi. Meskipun tadi kata Mbak Niti ada judicial review ya tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, namun sepertinya belum tersosialisasikan dengan baik. Nah, bagaimana menurut Anda menengahi hal ini? Untuk undang-undang fidusia yang saya tahu nomor 42 tahun 99 ya, meskipun ini juga banyak diperdebatkan, ini sesempurna apapun undang-undang fidusia itu hanya memberikan kekuatan hukum ya, yang pelaksanaannya pun perlu proses yang barangkali ini sangat rumit untuk aset-aset yang kecil. Ini, tapi untuk aset-aset yang besar saya rasa itu akan bisa efektif. Tapi kalau aset-aset kecil seperti motor ini, barangkali lendernya tidak akan menempuh itu. Karena tidak praktis dan akan butuh waktu lama. Dan juga ini memerlukan biaya yang mahal. Jadi mereka jalan pintas dengan menggunakan jasa penagihan ini. Itulah yang menjadi masalah di lapangan. Sehingga menurut hemat kami apapun aturannya ya, selama law enforcement-nya dilakukan dengan konsisten dan terus menerus, itu otomatis akan bisa dipatuhi oleh para pelaku pasar baik lender maupun jasa penagihan ini. Nah, tapi isunya ini kan banyak banget ya. Bagaimana kita mengenforce itu juga tidak begitu gampang. Seperti yang terjadi proses pemberian pinjaman peer-to-peer lending. Itu sangat cepat ya, dan sangat juga mungkin kalau kita menggunakan prosedur yang betul dalam pemberian kredit tidak akan efektif ya. Karena jumlahnya kecil dan mengcover masyarakat banyak di semua daerah, sehingga ya mitigasinya dia melakukan kalau ada yang default melakukan penagihan menggunakan jasa penagih. Nah, tinggal bagaimana kita mengenforce bahwa jasa penagihan ini harus tertib sesuai dengan perundangan-perundangan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, dan ini sebenarnya praktek ini juga sudah ada lama. Hanya saja begitu ini masif, banyak yang melanggar ya. Ini menjadi isu nasional. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga konsistensi kita dalam mengenforce pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kalau kata Pak Wimbo, Pak Yanwar, kuncinya law enforcement, konsistensi law enforcement. Kalau jaminan undang-undang fidusia tadi undang-undang jaminan fidusia tadi seperfect apapun gitu, kalau tidak ada law enforcement yang konsisten ya percuma saja. Tadi hanya berlaku untuk perjanjian kredit yang besar-besar saja seperti rumah, tanah dan sebagainya. Kalau motor ya akan sulit aplikator untuk menerapkan. Bagaimana? Jadi begini, ini kan kontraknya ini kan para pihaknya ini melakukan perjanjian perdataan. Nah, selama tidak ada wan prestasi kan ini tidak ada masalah. Kenapa sekarang ini menjadi ramai tadi seperti Pak Wimbo? Karena kan kredit motor ini begitu masif. Anda katakan di awal tadi ya. Gitu loh. Nah, terus kan ini juga ada masalah ekonomi, ada COVID dan segala macam. Itu kan akhirnya terjadi wan prestasi. Nah, yang sedang kita bicarakan ini munculnya pihak ketiga
ya, yang disebut debt collector atau mata elang atau siapapun apapun itu, ini kan seperti mencari jalan pintas terhadap pihak yang wan prestasi di dalam perjanjiannya. Ya. Nah, OJK telah membuat aturan tentang bagaimana pihak ketiga terlibat di dalam proses kontraktual ini, bagaimana cara menagih, mulai dari tata cara, waktu dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara law enforcement, saya setuju. Cuman law enforcementnya seperti apa? Karena ini kan perdata para pihaknya, gitu loh. Kalau saya pinjem motor, saya tidak bisa bayar, ya kan pada dasarnya ya jaminan saya dieksekusi, kan itu saja sebenarnya. Diambil barangnya. Urusannya bukan pidana, tapi ketika ada pihak ketiga yang kemudian berupaya mengambil dengan caranya sendiri, muncullah kemudian peristiwa pidana dengan intimidasi, dengan apa dan segala macam. Nah, di mana aparat penegak hukum? Nah, dia baru bisa masuk itu ketika terjadi peristiwa pidana konflik di antara pihak ketiga ini, debt collector, mata elang itu dengan para kreditur. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa kemudian yang punya kewenangan gitu ya, yang secara dilindungi undang-undang menjadi penengah di dalam permasalahan wan prestasi antara konsumen dengan leasing misalnya. Perlu ada lembaga khusus tadi itu di tengah-tengah atau bagaimana? Ya kalau lihat trennya ya, yang begitu nilainya jutaan transaksinya itu, menurut saya ini penting. Gitu loh. Ini karena masyarakat kita juga harus dilindungi ketika dia terjadi something, tidak bisa bayar karena ada masalah pendapatan dia yang berkurang dan seterusnya. Harus ada. Banyaknya peristiwa pidana itu karena tadi masyarakat juga kesulitan membayar dan akhirnya terjadilah kekerasan. Baru terjadi peristiwa pidana. Tapi di sisi lain masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan kredit misalnya. Nah, tapi saya ingin dari perspektifnya konsumen, setuju nggak kalau misalnya Mbak Niti dari perspektif konsumen? Sekarang ini kredit jangan terlalu loose begitu untuk diberikan kepada masyarakat, pada publik. Lebih dibatasi lagi, verifikator juga jangan banyak yang nakal supaya ya itu tidak terjadi ketidakmampuan membayar kredit yang berujung pada peristiwa pidana tadi. Saya setuju. Karena YLKI itu memang perlindungan konsumen, tapi tidak semata-mata membela konsumen semua. Karena di situ ada hak dan kewajibannya. Kalau misalnya setiap masyarakat diberikan kemudahan dan kebebasan untuk mengambil misalnya kendaraan tanpa DP, tanpa melihat adanya profil keuangan, profil kemampuan bayar. Nah, itu kan jadinya bagaimana ke depan konsumen itu bisa menuntaskan kewajibannya. Jangan-jangan itu nanti hanya untuk meningkatkan penjualan saja. Betul, target atau, target penjualan. Ini juga atau menumbuhkan nakal juga leasingnya. Iya, itu juga harus menjadi perhatian terkait dengan profil kemampuan membayar dari konsumennya. Karena kalau tidak, ya ini akan terjadi secara berulang. Dan yang menjadi penegah ini sebenarnya adalah OJK. Karena OJK itu sebagai regulator dan juga pengawas bagi perusahaan leasing ini dan juga sebagai penengah bagi konsumen gitu. Sebenarnya yang saya highlight juga terkait dengan leasing, banyaknya pengaduan yang masuk ke YLKI terkait dengan leasing. Misalnya ada perusahaan leasing yang nakal, lalu dicabutlah izinnya oleh OJK. Tapi di sisi lain misalnya BPKB, konsumen itu tidak dikembalikan oleh leasing. Banyak yang melakukan pengaduan ke YLKI, ini bagaimana BPKB saya. Melakukan pengaduan ke OJK, OJK melempar ke leasing. Melakukan pengaduan ke leasing, melempar ke OJK. Jadi konsumen juga tidak terselesaikan permasalahannya. Maka yang harus menjadi penengah itu sebenarnya OJK antara konsumen dan juga perusahaan leasing tersebut. Kalau saya lihat OJK ini jangan hanya juga mengawasi lembaga keuangan yang besar-besar ya. Betul. Karena leasing ini juga termasuk lembaga keuangan yang harus juga diawasi. Singkat saja, saya ingin Pak Wimbo terakhir, Pak Wimbo singkat saja. Bagaimana kalau begitu OJK harus menjadi penengah dalam kasus-kasus seperti ini? Pertama, dalam peraturan kehati-hatian itu sudah jelas disebutkan bahwa semua perusahaan yang memberikan kredit itu harus ada governance-nya. Di antaranya harus ada DP, artinya loan to value-nya. Loan to value itu artinya tidak semua harga motor atau harga mobil itu dibayar oleh lender. Jadi harus ada uang
dari konsumennya. Ya, kalau ada perusahaan yang melanggar itu, tentunya dia melanggar aturan yang perhatian OJK, itu sudah ada semuanya. Sehingga mestinya ya tidak sembarangan orang yang tidak punya DP itu bisa mendapatkan motor. Ya. Nah, kalau sampai itu dilanggar berarti ada peraturan yang tinggi. Dan pada saat terjadi dispute, ya, itu tentunya ada ruang kalau tidak terjadi kesepahaman antara dua pihak, ya, itu bisa lapor kepada OJK. Jadi sebenarnya kalau dari segi aturan dan ini sudah lengkap. Tinggal bagaimana semua pihak mematuhi itu. Termasuk OJK juga mengaplikasikan. Ya, bagaimana Pak Wimbo? Oke, baik. Ya, intinya OJK... jadi tinggal bagaimana semua pihak memenuhi aturan itu. Oke, baik. Nah, termasuk juga OJK mungkin lebih intens lagi melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Sekecil apapun itu, saat ini banyak laporan, banyak sekali laporan yang dikatakan oleh Pak Maniti tadi. Lalu juga dari sisi konsumen, ya jangan juga memaksakan diri begitu kira-kira ya, untuk mengambil kredit jika memang tidak sesuai dengan kemampuan, dan aplikator juga lebih ditertibkan lagi supaya tidak terlalu mudah memberikan kredit, sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali. Terutama juga pihak ketiga tadi yang banyak yang nakal tadi juga tidak bisa bergerak jika memang masyarakatnya juga sadar diri lebih awal dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Baik, terima kasih Komisioner OJK periode 2000, Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Pak Wimbo Santoso, lalu anggota Komisi 13 DPR RI fraksi Pak KSI Anwar Arif Wibowo, dan juga pengurus harian YLKI Niti Emiliana yang telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Teman-teman, Pak Wimbo, salam.